Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at SNDZC. Hai sahabat pecinta serial drama Turki Kurulus Osman dimanapun Anda berada. Dan di video kali ini SNDZC akan melanjutkan episode Kurulus Osman yang telah tayang kemarin. Lalu seperti apa kelanjutannya? Stay tune at SNDZC. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Baiklah teman-teman di ZC, pada akhir episode kemarin, Osman dan pasukannya telah menangkap Sofia dan Kongar Mongol. Sayangnya Gunduz ditangkap oleh Balgai setelah istri Dundar Bey berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa Gunduz bertanggung jawab untuk memberitahu Gaihatu bahwa Balgai memiliki harta Genghis Khan. Harta karun Genghis Khan sekarang berada di tangan Osman dan Sheikh Edebali. Adegan pertama episode ini menunjukkan Gunduz yang disiksa oleh Balgai. Dia diikat dan disalib di sebuah kayu dan ditahan di kamp Mongol oleh Balgai dan Cerkutai. Balgai sangat senang melakukan Gunduz ke kayu yang dia salib. Sementara itu, Tuan Yanis mendapat kunjungan tak terduga dari Osman. Dia membawa Yanis pedang putrinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah tawanannya sekarang, dan dia akan dikembalikan ketika Yanis membantunya untuk menangkap Balgai. Osman memberitahu Yanis bahwa dia bisa menjaga hukum Genghis Khan sebagai macam jaminan. Jika Tuan Yanis dapat membujuk Balgai untuk pergi ke Kasil Tekpur, Osman dan pasukannya akan menyegargapnya di jalan. Osman menjamin Tuan Yanis bahwa dia akan mengembalikan Sofia putrinya ketika dirinya telah menyingkirkan Balgai. Tetapi pada saat itu, Master Yanis harus mengembalikan hukum Genghis Khan kepadanya. Itulah kesepakatannya. Apakah Tuan Yanis akan memenuhi tawarannya atau ini semua hanyalah sebuah kebohongan? Tetapi Tuan Yanis menerima tawaran Osman. Tawanan Sofia dijaga oleh Bala Hatun. Meskipun masih terluka, Bala sangat senang membalas dendam pada Sofia atas semua yang telah dia lakukan pada Osman dan juga dirinya sendiri. Kedua wanita itu bertengkar hebat yang berakhir dengan Sofia dirantai. Sofia beruntung masih hidup. Di suku Kayi, Dundar Bey mendapat kabar bahwa Gunduz telah ditangkap oleh orang-orang Mongol ketika dirinya sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan Osman. Dundar Bey dan Batur Bey meninggalkan tenda untuk melihat Balgai dan mencoba menemukan Gunduz. Dundar Bey tidak tahu bahwa istrinya terlibat di balik Gunduz yang ditangkap oleh orang-orang Mongol. Tetapi hanya Selcan Hatun saja yang tahu tentang perbuatan Johre Hatun. Osman telah diberitahu tentang penangkapan saudaranya. Dia berencana untuk menyelamatkan Gunduz dari tangan Mongol yang mengetahui bahwa ada noker di mana-mana. Sementara itu, di kamp Mongol, Cerkutai terus menyiksa Gunduz tanpa kehadiran Balgai. Balgai yang telah meninggalkan kamp Mongol untuk pergi ke Kastil Kulusaisar dan bertemu dengan Master Yanis. Sekarang Yanis baru saja membuat kesepakatan dengan Osman untuk kehidupan putrinya, dan dia harus membujuk Balgai untuk melakukan perjalanan di jalan ke Kastil Tekfur. Tetapi seperti yang kami harapkan, Yanis memberitahu Balgai bahwa Osman akan menyergapnya di jalan. Osman memiliki rencana untuk memasukkan dirinya dan pasukan terbaiknya ke dalam kamp Mongol. Osman membiarkan dirinya, Bamsi Bey dan juga Samsa Bey ditangkap. Sekelompok Mongol mengikuti mereka ke kamp. Cerkutai mengejek Osman dengan pengetahuannya bahwa dia menangkap Bala Hatun. Tetapi Cerkutai perlu menyadari bahwa Osman telah berjanji kepada Bala Hatun bahwa dia akan merobek jantungnya ketika dia menemukan atas apa yang dia lakukan padanya. Osman berhasil melarikan diri dari tawanannya dengan bantuan pasukannya yang menyamar sebagai orang Mongol.
Pertarungan ganas antara kedua kelompok meledak dengan Osman melepaskan Gunduz dari penyaliban. Osman melihat Cekurtai melarikan diri dan mengejarnya, sementara Ali Sarbey menyaksikan konflik dari hutan. Serkutai mengundang Osman untuk mandi darah. Tetapi Osman lebih cepat dan lebih kuat. Osman menjatuhkan Serkutai ke tanah dengan satu pukulan keras dan berkata, "Itu untuk Balahatun." Saat Serkutai mencoba untuk bangun, dia sekali lagi terjatuh ke tanah demi Balahatun. Sayangnya dia tidak bisa menyelesaikan tugas merobek jantungnya saat tentara Mongol menyerangnya dan Serkutai melarikan diri. Osman bersumpah bahwa dia akan menemukannya karena dia belum selesai. Para pengintai yang mengawasi jalan menuju kamp Mongol membawa berita kepada Osman bahwa Dundar Bey dan juga Batur Bey tidak jauh dari sana. Osman memutuskan bahwa inilah saatnya untuk menghadapi pamannya. Ketika Dundar Bey tiba di kamp Mongol, dia melihat mayat orang-orang Mongol tergeletak di seluruh kamp. Kemudian Dundar Bey melihat Osman Bey berjalan keluar dari tenda Balgai. Dia kemudian dikelilingi oleh pasukan terbaik Osman dan dapat melihat bahwa waktunya telah tiba untuk membayar apa yang telah Dundar Bey lakukan pada Kayi. Osman memberitahu Dundar Bey bahwa ayahnya menaklukkan tanah ini dan dia tidak akan melihatnya pergi ke bangsa Mongol dengan tangannya. Dundar Bey memerintahkan pasukannya untuk menyerang Osman. Pertarungan yang terjadi bukanlah pertarungan sampai mati, dan Osman serta pasukan terbaiknya tidak menggunakan pedang mereka dalam menaklukkan sesama orang Turki. Tetapi Dundar Bey dan juga Batur Bey berhasil melarikan diri dan Batur Bey pergi untuk bertemu Ali Sarbey. Ali Sarbey mencoba untuk keluar dan bertanya kepada Batur Bey di mana dirinya bisa menemukan Balahatun. Jika kita ingat kembali bahwa Ali Sarbey cukup tertarik kepada putri Syekh Edebali karena Batur Bey tidak mau menyerahkan keberadaan Bala, Batur Bey dibunuh oleh Ali Sarbey. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengambil tubuh Batur Bey dan meninggalkannya di dekat gerbang pengembara Kayi. Konur Alf sendirian di kamp mengawasi Kongar, si Mongol yang diam-diam adalah saudaranya. Kongar adalah saudara laki-laki yang telah lama hilang dengan sangat baik, dan Kongar pura-pura mencintai cinta persaudaraan untuk menipu Konur. Dia membuat Konur pingsan dan mengubur belati di tanah dekat kepalanya sebagai isyarat bahwa dia bisa melenyapkannya jika dia mau. Kongar pasti memiliki perasaan belas kasihan terhadap saudaranya karena dia tidak mungkin melenyapkannya. Dia kemudian melarikan diri kembali ke Mongol. Sementara itu, Dundar Bey jatuh ke tangan Balgai dalam perjalanan kembali ke kamp. Dundar Bey dengan cara pengecut memberitahu Balgai bahwa Osman telah menyerang kampnya dan melenyapkan semua orang. Ketika Balgai tiba kembali di kampnya, dia menemukan semua anak buahnya terbunuh. Balgai akhirnya mengeluarkan kemarahannya saat dia melihat pemandangan yang menghancurkan yang ditinggalkan Osman untuk kepulangannya. Di ruang bawah tanah, Balahatun bersiap memberi Sofia makanan. Sofia terganggu oleh Osman yang datang mencarinya. Sofia sudah bangun dan bisa mendengar percakapan mereka. Osman telah datang untuk memeriksa Bala setelah cedera. Tetapi Osman melihat bahwa Bala telah menjauhkan diri darinya. Osman bertanya padanya, "Ada apa yang salah?" Bala mengatakan bahwa Osman menjauh dan mengabaikannya, dan dia meninggalkannya tanpa memberi penjelasan. Di sisi lain, Kongar kembali ke kamp Mongol dan Ali Sarbey juga bergabung dengan Balgai setelah melenyapkan Batur Bey. Konur Alp memiliki tugas yang tidak menyenangkan untuk memberitahu Osman bahwa Kongar melarikan diri. Dia akhirnya menampar Konur untuk menunjukkan betapa kecewanya dia padanya. Dengan tekanan yang diberikan oleh Osman, Konur harus memberitahunya bahwa dia adalah saudaranya yang telah lama hilang. Di tenda Balgai, Ali Sarbey membuat Balgai sadar bahwa Gai Hatu tahu
tahu bahwa Osman melenyapkan Komandan Tony, Geihatu telah mengirim pesan ke Balgai melalui Alisar Bey yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak melenyapkan Osman dan membawa hukum Genghis Khan kepadanya, maka dia akan membuat Balgai membayarnya. Sementara itu, Geihatu mengirimkan pengintai untuk menemukan Osman. Di sisi lain, di tempat persembunyian Osman di gua, Bala Hatun mencarinya dan berbicara dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah kawan dalam perjuangan untuk kebebasan dan tidak mengharapkan apa-apa lagi darinya. Raut wajahnya menunjukkan bahwa dia terkejut dengan pernyataannya. Osman memberitahu dia bahwa dia tidak akan membiarkan pergi kecuali jika Bala Hatun memberitahu alasannya. Bala pada awalnya menjelaskan bahwa dia harus berjuang di sisi ayahnya dan dia tidak memiliki ruang untuk cinta. Tentu saja dia menutupi fakta bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan. Bala merasa ada alasan lain untuk keputusannya. Bala tidak akan mengatakan kepada Osman bahwa dia tidak dapat memiliki anak. Dia mengatakan kepadanya untuk mencari wanita lain. Satu-satunya hal yang bisa ditawarkan padanya adalah pedangnya. Bala meninggalkan Osman yang sedih dan terkejut berdiri sendirian di gua. Osman mulai membuat rencana untuk menyergap Balgai. Dia memberitahu Tuan Yanis bahwa dia akan menggunakan jalur untuk melakukan ini. Dan Yanis memberitahu Balgai bahwa ini adalah tempat dia akan disergap. Osman, kami yang licik, menduga bahwa Yanis akan mengkhianatinya, sehingga dia berencana untuk menyergap Balgai hanya 1 kilometer dari kampnya tanpa ada kemungkinan dia melarikan diri. Kembali di desa Kayi, drum peringatan memperingatkan desa akan pengendara yang mendekat. Orang-orang desa berkumpul dan melihat Batur Bey yang sudah meninggal dibawa pulang. Dundar Bey dan juga Johre berduka untuk anaknya yang hilang percaya bahwa Osman adalah pembunuhnya. Balas dendam pun direncanakan. Dundar Bey memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap mencari Osman dan melenyapkannya. Mongol sedang bergerak dan Balgai memimpin nokernya di jalan kematian. Mereka dihentikan oleh pohon-pohon yang tergeletak di jalan mereka. Balgai waspada karena dia berharap bahwa dia telah membuat pilihan yang salah dan bisa saja melakukan penyergapan. Insting Balgai dikonfirmasi ketika Osman menunjukkan dirinya dari balik hutan. Serangan dari pasukan terbaik Osman dilancarkan dan Balgai ditangkap tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Lalu apakah Osman akhirnya mendapat kesempatan untuk menyingkirkan Balgai selamanya? Akankah Osman mengetahui mengapa Bala Hatun menolaknya? Akankah saudara kita Konur Alp dan Kongar berakhir saling melenyapkan? Dan akankah Dundar Bey mengejar Osman setelah menemukan putranya yang sudah meninggal? Temukan jawabannya di video kami selanjutnya. Nah sahabat, bagaimana dengan video kami kali ini? Komen di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. SN Mupi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.